Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan kegiatan mengamati gambar benda 3 dimensi, siswa dapat menemukan pengertian benda 3 dimensi. 2. Dengan kegiatan membaca karya seni 3 dimensi, siswa dapat memahami pengertian karya seni 3 dimensi. 3. Dengan mengidentifikasi ciri-ciri benda 3 dimensi, siswa dapat memahami pengertian menggambar benda 3 dimensi. 4. Dengan kegiatan mengamati lingkaran, siswa dapat menemukan bentuk benda-benda 3 dimensi dan mengungkapkannya dalam karya gambar. 5. Dengan kegiatan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menemukan benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 6. Dengan kegiatan mencari tahu mengenai cerita fiksi, siswa dapat menentukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. 7. Dengan kegiatan bermain peran sesuai cerita fiksi, siswa dapat menentukan sifat tokoh secara visual. 8. Dengan kegiatan mengamati berbagai peristiwa sehari-hari, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai peristiwa. 9. Dengan kegiatan mencoba mempraktikkan permainan ketapel, siswa dapat membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku di Yogyakarta. Di Yogyakarta, ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya?
Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Ayo, kita belajar bersama-sama. Sekarang, ayo kita mengamati. Amatilah gambar benda-benda berikut ini. Di situ ada patung orang, lalu ada cangkir, ada kendi, itu ada juga ada jam ya, ada jam yang bunyinya dung 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 itu ya. Ada juga almari, lalu ada gelas, ada piring, ada tempat nasi. Kalau orang Jawa itu mengatakan ceting ya, ceting. Ada juga vas bunga, tempat bunga, dan juga ada patung ikan. Ya, ada patung ikan. Kalian perhatikan gambar demi gambar. Silakan diperhatikan, kalian amati. Coba kira-kira dengan gambar-gambar seperti itu namanya gambar apa ya? Maksudnya jenisnya. Nah, dia mati ya. Nah, benda-benda pada gambar tadi merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud benda 3 dimensi? Nah, tuliskan pendapatmu mengenai pengertian benda 3 dimensi pada buku tugasmu. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi, misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi tadi, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Ketiga, memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi.
Tiga jenis benda yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Dua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan guci. 3. Benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Nah, sekarang silakan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut supaya kamu lebih memahami karya benda 3 dimensi. 1. Bagaimana ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi? Jelaskan menurut bahasamu sendiri. 2. Apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari? Silakan dikerjakan di buku tugasmu. Anak-anak, kamu telah memahami jenis-jenis benda yang bisa kamu tuangkan dalam gambar 3 dimensi. Sekarang perhatikan gambar benda 3 dimensi berikut. Kelompokkan gambar-gambar yang ada berdasarkan jenisnya. Nah, lalu tuliskan dalam buku tugasmu ada berapa jenis benda dalam kelompok. Pertama, benda kubistis. Ada berapa? Kedua, kelompok benda silindris. Ada berapa? Yang ketiga, kelompok benda bebas. Nah, ada apa tidak ya? Diberi. Jadi kalian kelompokkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, ini ya gambarnya ini. Silakan kalian kelompokkan sesuai kelompoknya masing-masing. Di situ ada vas bunga, ada teko, ada cangkir, ada ikan, ada apa itu ya? Ada buah-buahan itu ya. Ada buah-buahan, yang paling atas itu ada lepak. Ya, tempat kalian kalau mau bawa bekal nasi ya. Dan juga ada kotak tisu, tempat tisu. Dan yang paling tengah itu adalah tiruan buah ya, tiruan buah-buahan. Buah apa itu? Buah labu ya kayaknya ya. Ya itu ya.
Tuh, silahkan kalian kelompokkan sesuai kelompok masing-masing. Ya, itu nanti kalian hanya menulis angkanya saja ya, ditulis angkanya. Jadi nanti kelompok yang silindris itu angka berapa. Yang kubistis angka berapa dan seterusnya. Kita lanjutkan. Coba kalian amati gambar di samping itu. Tentunya anak-anak pernah melihat dan pernah mendengar sedikit banyak tentang gambar yang ada di sebelah kanan itu ya. Nah, itu ada teko. Nah, teko merupakan benda 3 dimensi. Nah, saat kita melihat teko, maka kita sering ingat, mengingatkan kita kepada cerita Aladin dan lampu ajaib. Ya, cerita Aladin dan lampu ajaib merupakan contoh cerita fiksi. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan tugas yang selanjutnya ya. Agar anak-anak lebih bisa memahami, bisa mengerti materi. Maka anak-anak harus banyak berlatih. Ya, coba dikerjakan. Yang pertama, coba cari tahu mengenai cerita fiksi Aladin dan lampu ajaib dengan cara bertanya kepada orang tua, bertanya kepada kakak, boleh bertanya pada guru atau siapapun yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa mencari tahu melalui berbagai media. Nah, ini jika kamu akan membuka internet, maka ini wajib minta pendampingan. Harus didampingi. Harus didampingi orang tua atau boleh juga orang yang sudah dewasa. Jadi kalau kamu mau mencari informasi tentang lampu ajaib dan Aladin atau Aladin dan lampu ajaib, kamu bisa meminta bantuan untuk didampingi. Ini wajib harus didampingi oleh orang yang sudah dewasa. Kalau bisa minta didampingi bapak atau ibu atau kakak, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tuliskan kembali dengan singkat. Jadi kalian nanti menuliskan cerita tentang Aladin dan lampu ajaib, tapi singkat saja ya, sangat-sangat singkat. Agar apa? Agar kamu juga tahu tentang apa sih isi dari cerita Aladin dan lampu ajaib itu apa ya? Nah, itu ya. Jadi agar kalian tahu, maka kalian bisa mencari informasi. Nah, setelah itu kalian tulis secara singkat isi dari cerita Aladin dan lampu ajaib. Silakan ditulis di buku tugasmu. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Benda 3 dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk, tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi berbentuk teko. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran 1 yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak?
Nah, untuk mengingatnya lagi, mari amatilah gambar peristiwa berikut ini. Ayo kita amati. Amatilah gambar peristiwa anak yang bermain ketapel. Paman menimba dengan ember dan perajin membuat gerabah. Silakan kalian amati gambar-gambar berikut ini. Silakan diamati. Dilihat gambarnya ya, itu adalah anak yang sedang bermain ketapel. Nah, bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel, jangan diarahkan kepada teman. Nanti bisa berbahaya ya. Kalau sampai nanti mengenai teman, nah kalian bisa kena marah orang tuanya nanti. Maka dari itu berhati-hati ketika bermain ketapel. Selanjutnya, paman menimba dengan ember. Ya, paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada gambar paman sedang menimba air ya, dengan menarik tali. Ya, menarik tali. Tentunya anak-anak sudah pernah melihat ya, ada orang yang menimba air, mengambil air dari dalam sumur dengan cara menimba ya, dengan menarik talinya. Saya kira anak-anak pernah melihatnya. Nah, itu ya. Jadi itu merupakan contoh dari pengaruh gaya dan gerak. Jadi hubungan antara gaya dan gerak. Kita lanjutkan. Sekarang perajin membuat gerabah. Nah, kalian perhatikan, gerabah dibuat dari tanah liat. Nah, tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Coba perhatikan gambar berikut. Ya, dari sebelah kiri itu merupakan gumpalan tanah liat. Ya, gumpalan tanah liat. Lalu yang tengah itu merupakan proses pembuatan gerabah. Nah, itu tanah liat tadi diputar-putar, ditekan-tekan ya, diberi gaya, digerakkan memutar itu ya. Sambil ditekan-tekan maka akan terbentuk gerabah. Nah, itu yang sudah jadi, itu paling kanan ya, gambar di sebelah kanan. Itu ada 5 gerabah, itu sudah jadi. Dan nanti bentuknya seperti itu. Yang awalnya berbentuk tanah, yang tidak berbentuk seperti itu, yang bentuknya bebas. Setelah itu dibentuk sedemikian rupa, akhirnya terjadilah atau terbentuklah gerabah. Ya, seperti yang gambar yang ada di sebelah kanan itu. Kita lanjutkan. Nah, silakan kalian kerjakan. Bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa tersebut? Ya, peristiwa tadi ya di depan. Coba tuliskan di buku tugasmu. 1. Nah, yang pertama, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa
menimba. Nah, hubungannya apa ya? Kedua, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel. Ya, tadi udah dijelaskan ya, sudah dijelaskan. Kalian tinggal mengulang informasi agar anak-anak betul-betul bisa paham. Nah, sekarang yang ketiga, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah. Ya, silakan ditulis, silakan dikerjakan di buku tulis kalian, di buku tugas ya. Petikan materi. Karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dengan benda 3 dimensi. Contohnya guci, vas bunga, meja, sofa, jam dinding, dan lemari. Ciri benda 3 dimensi adalah mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang mana saja. Menempati ruang atau memiliki volume. Contoh karya seni 3 dimensi dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada patung, tugu, dan monumen. Ada beberapa teknik dasar dalam menggambar benda 3 dimensi, yaitu teknik arsir, teknik sapuan basah atau akuarel, teknik dusel atau gosok, teknik siluet atau blok, dan teknik pointillis. Mengidentifikasi unsur teks fiksi. Unsur intrinsik dalam cerita fiksi adalah 1. Tema. Tema adalah persoalan utama dalam sebuah cerita. Kedua, tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita. Ketiga, watak. Watak adalah sifat pelaku atau pemain dalam cerita. Keempat, alur. Alur adalah jalannya sebuah cerita. Kelima, latar. Latar adalah
tempat terjadinya peristiwa. Dan yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Itu adalah unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Kita lanjutkan. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Hubungan gaya gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya saat anak menarik ketapel dan melepaskannya mempengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Gaya yang terjadi pada ketapel adalah gaya pegas. Hal ini membuktikan bahwa gaya mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya yang dikerjakan oleh orang yang sedang menimba saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Hal ini membuktikan bahwa gaya mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang dilakukan perajin saat membentuk tanah liat menjadi gerabah. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.